Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni Susanti sebagai mata kuliah pengampu Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya selaku moderator yang akan presentasi tentang sejarah Daulah Mughal di India. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Mughal di India. Kerajaan Mughal adalah sebuah kerajaan atau kesultanan yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagai besar dari anak benua India antara 1526 dan 1857. Kesultanan ini didirikan oleh pemimpin Mongol bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Yang kedua, Sultan-Sultan Daulah Mughal. Masa kejayaan Kesultanan Mughal, kejayaan yang diraih Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya. Yang pertama, Sultan Johangir 1605 sampai 1628 Masehi. Yang kedua, Sultan Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi. Yang ketiga, Sultan Alamgir atau Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Yang ketiga, kejayaan dan kemunduran peradaban dalam Islam mengalami kejayaan dan kemunduran dalam peradabannya. Di masa kejayaannya, Islam memiliki peradaban yang sangat berkembang, pesat baik di bidang keilmuan, ekonomi, sosial, dan politik. Di mana pada masa itu Islamlah yang menjadi negeri adidaya. Puncaknya ketika runtuhnya dinasti Turki Utsmani yang sekaligus menjadi penutup dan kepemimpinan Islam pada tahun 1924. Kemunduran itu masih terus berlangsung hingga sekarang, di mana masih banyak negeri Islam yang masih mengalami ketertinggalan. Maka dari itu butuh dikasih lebih lanjut apa yang menjadi penyebab dan kemunduran peradaban Islam sekarang dengan melihat kembali pada sejarah peradaban Islam yang telah lalu. Membaca sejarah peradaban Islam belum lengkap sebelum membaca sejarah Daulah Mughal di India. Karena ekspansi Islam masuk ke India, yang beragama Hindia tersebut sudah terjadi pada masa Daulah Umayyah berkuasa di Syria di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim dan Qutaibah ibnu Muslim bersama 6.000 tentara. Kemudian dilanjutkan oleh Daulah Ghaznawiyah di bawah pimpinan Mahmud al-Ghaznawi. Pada masa ini Islam sudah tersebar di seluruh wilayah benua India. Karena ekspansi yang dilakukannya ke India pernah 7 kali berturut-turut dalam masa 7 tahun dan menghancurkan berhala-berhala yang ditemukannya, sehingga dia panggil sang penghancur berhala-berhala. Di belakang hari Daulah Mughal didirikan Zahiruddin Babur
sebagaimana dapat dibaca berikut ini. Pembentukan pemerintahan Daulah Mughal 1526 sampai 1058 Masehi ini berdiri di anak benua India, seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah. 1500 Masehi di Iran, sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. 1300 sampai 1918 Masehi. Oleh karena itu, di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal inilah yang paling muda. Tetapi jauh sebelum ini, ekspansi Islam ke India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Ketika itu, Hajjaj ibnu Yusuf, panglima perang Daulah Umayyah, mengirim pasukan ekspansi ke India di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim dan Qutaibah ibnu Muslim bersama 6.000 tentara. Mereka telah berhasil menguasai India bagian barat, yaitu kini Pakistan, Bukhara, Kandahar, Samarkand, dan Sindh. Akan tetapi, seluruh India belum dapat dikuasai dalam ekspansi yang pertama ini. Ekspansi kedua dilakukan Daulah Ghaznawiyah, suatu daulah yang didirikan oleh Alf Takim pada tahun 962 Masehi. Ia bersama pengikutnya berbangsa Turki pergi ke Ghaznah, Kabul sekarang, dalam wilayah Afghanistan, mendirikan kerajaan Ghaznah dan menjadikan Ghaznah sebagai ibu kota kerajaan mereka. Puncak kejayaannya ada pada Sultan Mahmud Al-Ghaznawi yang memimpin penaklukan ke India pada penghujung abad ke-9 yang berhasil menguasai seluruh dunia dan berkuasa di sana sampai tahun 1186 Masehi. Peperangan yang dilakukan Mahmud Al-Ghaznawi menaklukkan India dilengkapi dengan 2.000 tentara berkuda, 30.000 tentara berjalan kaki, 300 tentara bergajah. Dalam sejarah, tercatat bahwa ia menaklukkan India sebanyak 7 kali, dan peperangan dialah orang yang pertama kali mencapai wilayah India yang begitu luas sepanjang sejarah Islam dan telah meninggalkan jejak yang paling kokoh di India. Misi Mahmud Al-Ghaznawi menaklukkan India adalah untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana. Ketika itu, dia ditawari uang dalam jumlah besar agar tidak menghancurkan berhala-berhala mereka. Tawaran itu ditolaknya. Maka berhala, pagoda besar di Samwats dihancurkannya, dan setelah itu ia pulang membawa harta rampasan yang banyak. Ia terus melakukan peperangan setiap tahun ke wilayah-wilayah yang terkenal ada penyembahan berhala. Perlu dicatat bahwa ia tidak pernah melakukan pembunuhan massal. Setiap kali melakukan peperangan, tetapi ia hanya cukup bangga dengan panggilan
penghancur berhala. Sebagai gambaran berapa besarnya berhala pagoda yang dihancurkan di Samut tersebut, pagoda itu adalah yang terbesar dan terindah masa itu. Untuk melayani pagoda itu saja dikerahkan 2.000 orang Brahmin sebagai pekerja. Di belakang hari berdirilah Daulah Mughal di India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penguasa Perhana 1482 sampai 1530, salah satu dari cucu Timur Lang, dan menjadikan Delhi sebagai ibu kotanya. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Pergahana, sehingga Babur mewarisi daerah Pergahana dari ayahnya. Ketika itu ia masih berusia 11 tahun. Sultan-Sultan Daulah Mughal. Yang pertama, Sultan Zahiruddin Babur 1482 sampai 1530. Ia sangat berambisi dan bertekad menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah saat itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Sultan Daulah Safawiyah Ismail I, akhirnya ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia pun dapat berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur pun meneruskan ekspansinya ke India. Ketika itu, Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau karena Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan Gubernur Lahore mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Permintaan itu diterima Babur, dan pada tahun 1525 Masehi, ia memimpin tentaranya menuju Punyat dan berhasil menaklukkannya dengan ibu kotanya Lahore. Kemudian, Babur melanjutkan ekspansinya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim bersama ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahan Mughal di sana. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Raja-raja Hindu di seluruh India merasa marah mendengar proklamasi 1526 yang dikumandangkan Babur.
pertanda berdirinya kerajaan Mughal Islam di negeri mereka. Mereka menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur di bawah pimpinan Rajput. Tantangan tersebut dihadapi Babur pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi. Di Kamus Dekat Agra, Babur berhasil memperoleh kemenangan walaupun musuhnya mempunyai pasukan dalam jumlah besar dan wilayah pemerintahan Rajput pun jatuh dalam kekuasaannya. Sementara itu, di Afghanistan masih ada golongan yang setia kepada keluarga Ibrahim Lodi. Mereka mengangkat adik kandung Ibrahim Lodi bernama Mahmud menjadi sultan. Tetapi Sultan Mahmud Lodi dengan mudah dapat dikalahkan Babur dalam pertempuran dekat Gogra tahun 1529 Masehi. Dalam pada itu, pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dalam usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun dengan meningkatkan kejayaan-kejayaan yang paling cemerlang dalam Daulah Mughal. Untuk sultan berikutnya, pemerintahan itu dilanjutkan oleh anaknya Humayun. Yang kedua, Sultan Humayun 1530 sampai 1539 Masehi. Sultan Humayun menggantikan ayahnya menjadi sultan kedua Daulah Mughal di India. Ia tidak sehebat ayahnya. Makanya dalam melaksanakan pemerintahan selama 9 tahun tersebut, ia terus banyak menghadapi tantangan. Negara tidak pernah aman. Waktunya habis berperang melawan musuh-musuhnya, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memajukan pemerintahannya. Di antara peperangan yang harus dihadapinya adalah menghadapi tantangan pemberontakan yang dilakukan oleh Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Tetapi pemberontakan ini dapat dipadamkan dan Bahadur Shah dapat melarikan diri. Oleh karena itu, Gujarat dapat dikuasai Sultan Humayun. Pada tahun 1540 Masehi, terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Sher Khan Shah di Kanauj. Dalam pertempuran ini, Humayun mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya diteruskan ke Persia. Di Persia, ia menyusun kembali tentaranya setelah mendapatkan bantuan dari Sultan kedua Daulah Persia Tahmas. Dia menyerang kembali musuh-musuhnya dan dapat mengalahkan musuhnya Sher Khan Shah. Setelah hampir 15 tahun berkelana meninggalkan Delhi, bangsa Afgan berduka cita atas meninggalnya Sher Khan Shah karena mereka kehilangan pemimpin yang tangguh. Dengan meninggalnya Sher Khan Shah pada tahun 1555 Masehi, ia dapat kembali ke India dan menduduki tahta pada Daulah Mughal yang tinggalkannya. Setahun setelah itu, ia pun wafat 1556 Masehi karena terjatuh dari tangga perpustakaannya, Din Panah, dan digantikan anaknya Akbar yang masih berusia 14 tahun.
3. Masa kejayaan pemerintah dan perkembangan ilmu pengetahuan. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan. Mereka itu berturut-turut. Yang pertama, Sultan Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Yang kedua, Sultan Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi. Yang ketiga, Sultan Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi. Sultan Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Sultan Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Sultan Akbar I memegang tumpuk kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama, 1556 sampai 1605 Masehi. Pada masanya Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan karena semua wilayah yang lepas pada masa Sultan Humayun dapat direbutnya kembali. Kekuatan pasukan Menteri Hindu pada masa Sher Khan Shah dapat dikalahkan bala tentaranya pada pertempuran Panipat 15 November. Kemudian, ia juga melakukan ekspansinya ke sebelah utara, sehingga Kashmir dapat dikuasai pada tahun 1586. Selanjutnya menaklukkan Sind di sebelah barat, Laut Delhi pada tahun 1590 Masehi, dan Orissa di sebelah timur dapat dikuasainya pada 1592 Masehi. Juga kerajaan Deccan 1596 Masehi. Narmala dikuasai pada tahun 1598 Masehi. Ahmad Nagar 1600 Masehi dan Asirgah pada tahun 1600 Masehi. Wilayah yang sangat luas itu diperintah Sultan Akbar dengan sistem pemerintahan militeristik atau dengan tangan besi. Bukan itu saja, semua penjabat diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Dari aspek politik, Sultan Akbar menerapkan sistem politik toleransi. Artinya, semua penduduk atau rakyat India dipandang sama. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan karena perbedaan etnis dan agama. Tidak lama setelah Sultan Akbar melakukan ekspansi yang sangat luas, sebagai yang tersebut di atas, ia pun meninggal dunia pada tahun 1605 Masehi. Kejayaannya yang telah ia capai dapat diteruskan oleh 3 orang sultan berikutnya. Kejayaan-kejayaan yang telah dicapai Sultan Akbar I masih dapat dipertahankan 3 sultan sesudahnya, yaitu Sultan Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Karena 3 sultan penerus Sultan Akbar tersebut masih menghitung sultan yang besar dan kuat. Setelah mereka bertiga, kemajuan Daulah Mughal tidak dapat dipertahankan lagi oleh sultan-sultan. Pada masa pemerintahan 3 sultan ini, orientasi politiknya lebih banyak diarahkan pada mempertahankan keutuhan kekuasaan yang ada. Kemudian pada pembangunan ekonomi lewat pertanian, perdagangan, dan pengembangan budaya, seni, dan arsitektur.
kejayaan dan kemunduran peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Pengaturan itu lewat lahan pertanian. Ada yang disebut dengan deh, yaitu merupakan unit lahan pertanian yang terkecil. Beberapa deh bergabung dengan pargana desa. Komunitas petani dipimpin oleh seorang mukaddam, maka melalui para mukaddam itulah pemerintah berhubungan dengan petani. Pemerintah mematok bahwa negara berhak atas sepertiga dari hasil pertanian di negeri itu. Hasil pertanian yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan. Hasil pertanian ini selain untuk kebutuhan dalam negeri juga dapat diekspor ke luar negeri, seperti ke Eropa, Afrika, Arabia, Asia Tenggara. Untuk meningkatkan produksi, Sultan Jahangir mengizinkan Inggris 1611 Masehi dan Belanda 1617 Masehi mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Tanah Surat. Yang kedua, bidang seni budaya. Di bidang ekonomi berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni budaya. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayazi, seorang sastrawan Sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmayat, berisi tentang kebajikan jiwa manusia. Pada masa Aurangzeb muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya Aini Akbari berisi tentang sejarah kerajaan Mughal berdasarkan pimpinannya. Selama 1,5 abad, India di bawah Daulah Mughal menjadi salah satu negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan jaringan barang-barangnya yang menguasai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, India Mughal juga memiliki pertahanan militer yang tangguh dan kuat yang jarang tandingannya. Masa kemunduran, tetapi setelah Aurangzeb 1707 Masehi, kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan Daulah Mughal di India. Dengan demikian,
pada tahun 1857 Masehi, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris, tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapat bantuan. Mughal diusir Inggris dari istananya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di daratan India. Dan yang tinggal di sana adalah umat Islam yang mesti mempertahankan eksistensi mereka. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal. Di antaranya, sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang lemah yang tidak mampu membenahi pemerintahan, ditambah lagi kemerosotan moral. Hidup bermewah-mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.